Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kembali mengaji kitab Fathul Izar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Man jama'a zawjatahu, barang siapa yang menggauli istrinya, indal haidi, ketika istrinya itu berada di dalam keadaan haid, faka'annama jama'a ummahu sab'ina marratan, maka ia itu seperti menjimai ibunya sebanyak 70 kali." Nah, al-hadis, keterangannya hanya sampai segini aja begitu ya. Jadi di dalam kitab Fathul Izar ini barusan disampaikan, barang siapa suami yang memasukkan penis ke dalam vagina istri sedangkan istrinya itu berada di dalam keadaan haid, maka di dalam al-hadis Fadailul Amal ini dikatakan itu sama seperti menjimai ibunya sebanyak 70 kali. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, jadi bagi para suami harus bersabar ya ketika istrinya sedang berada di dalam keadaan haid seperti itu ya. Jadi di dalam fikih ini sudah jelas sekali bahwa hukumnya itu adalah haram jika suami berhubungan intim dengan istrinya begitu ya. Kalau bahasa di dalam kitab Safinah menurut Syekh Salim bin Sumer itu kan haram bima baina sholati war rukbah. Jadi haram suami menggauli istrinya antara pusar sampai dengan lututnya. Maksudnya di sini itu adalah jangan sampai memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istri seperti itu ya. Nah, setiap apa yang diharamkan oleh Allah itu tentu akan mendatangkan suatu kemadharatan bagi kita ya. Jadi itu akan mendatangkan kemafsadatan. Oleh karena itu Allah haramkan. Oleh karena itu Allah cegah begitu ya, karena tidak akan menimbulkan suatu kebaikan bagi kita. Kalau kita lihat dari segi medis, mengapa ketika seorang istri sedang haid itu tidak boleh dimasukkan benda ataupun tidak boleh dimasukkan penis ke dalam vagina sang istri? Karena itu bisa mengakibatkan penyakit endometriosis seperti itu ya kalau kata medis seperti itu. Karena ketika darah seorang perempuan itu keluar, kalau medis itu mengatakan sih selaput lendir yang ada di dalam rahim kita itu jika tidak dikeluarkan maka itu bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Oleh karena itu secara normalnya wanita sebulan sekali mengeluarkan darah haid ya mengeluarkan selaput lendir yang justru bisa jika tertimbun di dalam rahim itu bisa menimbulkan bahaya atau menimbulkan penyakit. Nah, kemudian ketika haidnya itu, darahnya itu ataupun selaput lendirnya itu harusnya keluar, jika ada yang masuk, misalkan penis masuk ke dalam vagina sang istri, maka yang tadinya darah itu harusnya keluar itu akan terdorong kembali ke dalam rahim kita, sang istri gitu. Akan kembali lagi terdorong begitu, bahkan bisa saja menempel di tuba gitu ya, bahkan bisa saja menempel di indung telur yang ada di dalam rahim sang istri. Nah, itulah yang dikatakan dengan endometriosis dan bisa mengakibatkan penyakit kista bagi sang istri. Nah, jadi itu menurut penelitian medis gitu. Maka kalau kita tafakuri, ya pantaslah Allah mengharamkan seorang suami berhubungan intim gitu ya dengan sang istri begitu. Bahkan saya pernah baca di dalam kitab Qurratul Uyun, jika berhubungan intim ketika di dalam keadaan haid gitu ya, bahkan misalkan menjadi anak gitu, di dalam kitab Qurratul Uyun ulama tersebut berkata dikhawatirkan nanti anaknya itu akan terjadi kecacatan begitu ya. Jadi ada cacat gitu pada anaknya. Karena apa? Karena air mani suami yang menjadi kita itu, yang menjadi anak itu tertempeli oleh darah ataupun oleh selaput lendir tersebut seperti itu. Jadi bagi para suami ataupun para istri ketika
haid itu jangan sampai berani-berani ya memasukkan hasyafahnya ke dalam farjinya seperti itu. Nah, mungkin di dalam segi kemadharatannya itu udah bisa kita pahami ya gitu. Nah, kemudian kita itu ada timbul pertanyaan nih bagi seorang suami. Oke, saya udah ngerti tuh hukumnya. Kita udah pada tahu lah gitu ya hukumnya. Kalau berhubungan intim sedang haid itu haram lah hukumnya gitu ya. Mungkin udah pada tahu gitu ya para pendengar juga. Kemudian ini ada timbul pertanyaan misalkan dari suami begitu. Aduh bagaimana ya gitu ya, karena saya itu biasa berhubungan intim misalkan dengan istri kita itu misalkan 2 hari sekali gitu ya, ataupun 3 hari sekali gitu. Sedangkan istri saya itu kalau misalkan mengeluarkan darah haid itu suka lama sekali, bahkan bisa sampai 13 hari mungkin misalkan gitu ya, bahkan misalkan sampai 10 hari itu kata suami itu terlalu lama gitu kalau saya harus menunggu seperti itu. Dan memang betul misalkan suami itu berkata baru 3 hari juga rasa syahwat yang ada di dalam suaminya itu udah memuncak begitu ya. Sehingga bagaimana saya ingin mengeluarkan air mani yang ada di dalam tubuh saya ini begitu ya kata suami. Sedangkan sang istrinya itu sedang di dalam keadaan haid begitu. Nah, memang di dalam fikih itu dikatakan bahwa haram seorang suami memasukkan hasyafah ke dalam farjinya. Tetapi di dalam fikih itu tidak dilarang ketika istrinya sedang haid untuk bersenang-senang. Maaf ya. Jadi tidak dilarang untuk suami itu bersenang-senang dengan istrinya walaupun istrinya berada di dalam keadaan haid. Yang hanya dilarang itu hanya satu, yaitu memasukkan penis ke dalam farji sang istri. Berarti kalau selain dari itu boleh, kalau selain dari itu boleh. Bisa dipahami ya bagi pasangan yang sudah berumah tangga gitu ya. Maaf ya, jangan berpikiran jorok ataupun jangan berpikiran negatif apa yang saya sampaikan, karena yang saya sampaikan ini adalah hukum dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pendengar semuanya begitu ya. Jadi maksudnya apa nih yang udah saya sampaikan ini? Artinya kalau misalkan suami yang sedang syahwatnya tinggi sedangkan kita nih sebagai seorang istri lagi haid, apakah kita bisa menyenangkan suami? Jawabnya itu adalah bisa. Dan apakah harus? Jawabnya itu adalah harus, karena itu adalah kebutuhan suami yang mana tidak bisa dilakukan oleh dirinya sendiri ya, karena itu adalah kebutuhan biologis yang tidak bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Apa maksudnya yang tidak bisa dilakukan oleh dirinya sendiri? Jika suami ingin mengeluarkan air mani, kemudian suami itu mengeluarkan air maninya itu dengan sendiri yang dikatakan dengan onani, maka itu hukumnya tidak boleh. Di dalam agama itu hukumnya dilarang jika kita melakukan onani. Walaupun di dalam onani itu nanti akan ada beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda sebetulnya sih, tapi saya tidak akan lebih membahas di dalam onani ini gitu ya. Tuh. Ya udah, yang kita pahami udah gak boleh aja begitu ya sampai sekarang ini. Jadi kalau suaminya yang ingin mengeluarkan air mani dia mengeluarkan dengan dirinya sendiri begitu ya, maka itu hukumnya adalah tidak boleh. Tetapi jika memakai bantuan sang istri, maka itu hukumnya adalah boleh. Seperti itu ya. Jadi ya layaknya seperti kita mau berhubungan intim gitu, gimana gitu. Layaknya seperti kita mau berhubungan intim, kita dengan suami bersenang-senang gitu ya. Mau suaminya memeluk dulu, mencium dulu, mau gini gitu dulu gitu. Itu boleh dilakukan gitu ya. Sampai ketika sang suami memuncak ingin mengeluarkan air maninya, dikeluarkanlah oleh sang istri ya. Kalau di dalam keterangannya, maaf ya saya tidak ambil kitabnya. Kalau di dalam keterangan sih itu bisa kita menggunakan misalkan dengan maaf ya dengan kedua belah dada kita itu bisa gitu ya, ataupun mau dengan kedua belah paha kita itu bisa, ataupun mau menggunakan tangan sang istri itu bisa. Dan bahkan kalau sang istri tidak merasa jijik gitu ya, kalau tidak merasa jijik bahkan boleh dikeluarkan oleh mulut sang istri gitu ya, itu pun kalau istrinya mau.
Seperti itu ya. Nah, jadi bagi para suami, walaupun istri sedang mengalami haid, sekarang itu kalau kita udah paham, ngerti hukumnya, itu sebetulnya tidak akan menjadikan suatu masalah gitu. Enggak pas ngedenger lagi haid, wah suaminya itu, haid istri saya itu sampai 14 hari, saya harus berpuasa sampai 14 hari. Nah, itu sebenarnya bisa suami bersenang-senang. Kemudian lantas bertanya, kalau gitu suaminya dong yang enak? Ya enggak dong Bu, istri juga sama kan menikmati. Ketika suami porefly kan kita juga sama porefly mengikuti sang suami kan. Berarti kita kan sama-sama juga menikmati dengan suami. Oke, suami bisa keluar misalnya Bun. Kalau begitu apakah sang istri juga bisa keluar? Jawabnya itu bisa. Jika istrinya piawai dan juga suaminya piawai menyenangkan istri, itu bisa istrinya juga sampai ke titik orgasme seperti itu. Bagaimana ya tanya suami ibu. Gitu ya. Tetapi ketika di dalam berhubungan, ketika di dalam keadaan haid, ada yang mesti harus diingat ya. Bagi para istri itu tidak boleh bertelanjang bulat, begitu ya. Jadi jangan sampai bertelanjang bulat bagi sang istrinya gitu ya. Misalkan mau memakai celana dalam ya, yang sudah ya baru saya sampaikan, ataupun memakai short. Karena apa? Karena nanti dikhawatirkan suami dan istrinya itu tidak sabar dan juga tidak sadar gitu, sehingga memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istrinya, begitu ya. Jangan berpikir negatif apa yang sudah saya sampaikan. Saya bermaksud ingin menyampaikan ilmu ya di sini. Mudah-mudahan bisa mengambil positifnya, terutama bagi pasangan suami dan istri. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.